Nah, saya mulai ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman tadi kan sudah ini ya, sudah melihat videonya ya. Nah, apa yang teman-teman bayangkan dari video itu? Sebenarnya apa yang kita takuti ya saat kita tuh sakit gitu? Pernah terpikir nggak seperti itu? Mungkin jawabannya macam-macam ya. Kalau saya merangkum, ada yang khawatir biaya pengobatan itu tidak terjangkau, akhirnya jadi besar gitu ya. Yang pertamanya hanya sakit panas gitu mungkin, terus habis itu ternyata kok jadi merambat ya, jadi periksa lab ini macam-macam gitu, sampai foto, CT scan macam-macam, loh kok jadi besar banget ya. Akhirnya biaya pengobatan membengkak. Nah, apalagi nggak ditanggung asuransi itu. Ada yang asuransinya nggak menanggung kalau sakitnya ini, akhirnya biaya sendiri. Ada lagi yang karena khawatir keluarganya jadi repot gimana? Ya kan harus nganterin ke rumah sakit, ya harus menungguin saat di rumah sakit kan, terus harus keluar biaya juga kan dari keluarga begitu ya. Ada juga yang karena pekerjaannya terhenti. Ini bukan hanya bicara ini ya, waktu COVID kemarin isolasi 2 minggu gitu ya, tapi pada kenyataannya meskipun di sekarang sudah nggak pandemi pun, kalau orang bekerja apalagi yang gaji harian, ketika dia misal opname atau izin tidak sakit, sehari aja kadang sudah potong gaji gitu ya teman-teman ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang enak-enak aja ya, misal sampai seminggu tapi tetap dianggap masuk sebulan ya, itu kan, tapi tidak semua seperti itu. Ada yang pendapatannya terhenti, ada yang mungkin tukang beca, sopir, kuli-kuli bangunan, itu kalau nggak bekerja sehari saja mereka sudah nggak bisa menghidupi keluarga. Ada lagi yang khawatir kalau nanti penyakitnya lebih parah atau terjadi komplikasi. Nah, akhirnya juga tambah repot lagi gitu ya. Dan akhirnya mereka khawatir apa? Kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Kita menyebutnya terminal disease gitu ya. Kalau di dunia medis kita sebut terminal disease. Nah, kalau sudah seperti ini, maka apa yang ditakutkan? Biasanya hal terakhir yang ditakutkan adalah kematian. Nah, ini ketakutan yang tidak bisa disangkal, orang sakit maupun tidak sakit. Sebagian besar orang masih merasa dia takut pada kematian. Nah, ini beberapa pendapat nih tentang kematian. Saya kumpulkan dari berbagai sumber ya. Ini tergantung budaya, tergantung agama, tergantung banyak hal ya. Jadi ini berbeda-beda latar belakang, pendapatnya kira-kira seperti ini. Ada yang menganggap kalau mati itu tubuhnya yang mati tapi jiwanya tetap hidup. Sehingga ini contohnya orang Jawa ya, ada upacara 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari begitu ya. Bahkan ada yang diperingati tiap setahun gitu, tahun sekali. Ada yang menganggap ini peringatan, tapi ada yang percaya mengapa saya peringati ini karena jiwanya tetap hidup. Sehingga peralihan ke alam baka begitu ya, pakai upacara-upacara. Nah, ada juga yang menganggap peralihan dari dunia fana ya, ke alam roh yang kekal. Hanya peralihan kok, nggak apa-apa gitu. Jadi harus tetap disyukuri. Malah dirayakan loh teman-teman. Dirayakan karena apa? Sudah hidup nih berapa lama di dunia nih dengan segala kebaikannya, jadi harus disyukuri. Sehingga ketika ada keluarga yang meninggal gitu ya, malah kayak mengadakan pesta. Sebenarnya bukan pesta ya, tapi ucapan syukur gitu, ucapan syukur. Orang lain menganggap kok aneh ya, orang meninggal kok malah kayak makan-makan seneng-seneng gitu, karena pendapatnya berbeda. Ada juga yang menganggap kematian itu perjalanan saja menuju ke wujud kehidupan selanjutnya. Ini kadang diistilahkan reinkarnasi gitu ya. Mungkin Bu Jika pernah lihat film kungfu ya. Itu banyak reinkarnasi. Pernah, Dok, ya. Saya juga senang. Jadi kalau kehidupan sekarang, saya sebagai Erwin nih, nanti kalau saya meninggal di kehidupan berikutnya, mungkin saya sebagai bayi yang nanti profesinya apa kalau udah gede gitu ya. Jadi hanya beralih aja gitu. Terus ada juga yang menganggap bahwa selesainya semua beban dan tugas di dunia itu waktu meninggal. Jadi sudah off, gak ada apa-apa. Sehingga akhirnya mereka galau gitu ya. Kalau tugasnya belum selesai macam-macam gitu itu karena sudah kematian itu adalah akhir. Dan macam-macam lain. Itu pendapat-pendapat. Nah, sekarang ini ada fenomena nih. Fenomena yang ternyata kontradiksi gitu ya, paradoks.
tentang kematian. Jadi di satu sisi kematian itu sebenarnya tidak dapat dihindari, betul kan ya? Itu ya orang Baya bilang takdir gitu ya. Cara kematian juga macam-macam. Ada yang tidur aja sudah besoknya meninggal, ada yang duduk aja, ada beberapa berita gitu ya, duduk aja tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan gitu. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit keras, macam-macam. Tetapi kebanyakan manusia itu ingin kematian yang baik, yang bermartabat. Nah ini yang saya centang, ini yang kita bicarakan. Kematian yang bermartabat. Itu sisi satu. Sisi berikutnya adalah kematian ini dianggap tabu untuk dibicarakan. Aduh ngomong kematian lah, jangan. Itu kan kehendak Tuhan. Jangan dibicarakan, atau mengerikan tuh gitu. Ada juga yang menganggap kalau kematian itu dipersiapkan, artinya apa? Kan ingin mati yang baik ya, yang bermartabat. Berarti hidup saya harus baik nih, saya harus persiapan ini. Bicara dengan keluarga, kalau saya meninggal surat warisan gini-gini mungkin gitu ya. Tapi dianggapnya kalau kematian itu dipersiapkan gitu, wah ini mendahului kehendak Tuhan, nanti kamu mati beneran loh. Maunya mempersiapkan tapi nanti matimu cepet loh gitu. Jadi dianggap apa ya, gak pantas lah dibicarakan. Dan itu yang di awal tadi ya sempat disampaikan bahwa tentang kematian ini sesuatu yang belum dianggap apa ya, suatu proyek yang harus kita kerjakan. Karena apa? Kenyataannya banyak pasien-pasien yang terminal itu yang dekat sekali dengan kematian. Kalau kita menjadi seorang tenaga medis, seorang perawat, kita merawat pasien di ruangan, apalagi di ICU misalkan, maka itu kasus-kasus yang rawan sekali, dekat dengan kematian. Sehingga pertanyaannya, apa kematian itu masih tidak boleh dibicarakan? Justru di sini kita mau membicarakan bagaimana sih kematian yang baik, bagaimana kematian yang bermartabat, sehingga kita bisa membantu pasien kita. Gitu. Nah ini ada pendapat lain, kalau kematian yang bermartabat itu dianggapnya ya, meninggal dikenal sebagai orang yang baik, jadi hidupnya di dunia itu baik gitu loh, dianggap hidupnya di dunia itu sudah baik, sehingga ketika meninggal pun dianggap juga sebagai orang yang baik. Lalu ada yang mengatakan bahwa kematian yang baik itu berarti meninggal tanpa menderita, baik fisik maupun batin. Jadi tidak sakit, atau kalaupun sakit itu berarti ya saat meninggal itu tidak mengalami kesakitan gitu ya. Ada yang menganggap juga meninggal tanpa menimbulkan kerepotan. Contoh, punya hutang terus meninggal, keluarganya yang repot kan ya bayar hutangnya, betul ya, begitu kayak. Akhirnya ini dianggap kalau orang meninggal seperti ini dianggap kematiannya nggak baik nih. Ada juga yang menganggap kalau yang baik itu meninggalnya wajar, tidak kecelakaan, tidak macam-macam gitu. Pada kenyataannya nggak tahu meninggalnya seperti apa. Ya. Lalu ada juga yang menganggap bahwa meninggal dengan yang baik itu adalah yang didampingi orang yang kasih. Nah, ini beberapa pendapat ya. Pasien-pasien kita juga menganggap seperti ini. Mereka pengen apa sih? Kalaupun saya sakit keras, kalaupun saya nantinya meninggal, saya mau meninggal dengan tidak parah-parah banget lah sakit. Jadi saya meninggalnya tenang. Ada juga yang pasien kita mungkin berpikir, kalau saya meninggal, saya tidak mau meninggal di ICU yang ruangannya satu orang satu, ditunggu perawat, tidak ada keluarga di situ, atau bahkan saya meninggal sendirian karena perawat sudah di ruang suster. Saya sendirian meninggal, mereka tidak ingin seperti itu. Nah itu kan jadi dilema ya teman-teman. Lalu bagaimana orang yang di ICU gitu loh? Mereka kan harus dirawat, keluarga memang nggak boleh masuk sembarangan, tapi mereka menginginkan didampingi oleh keluarganya. Nah ini yang seringkali menjadi dilematik buat para tenaga kesehatan, juga kepada keluarga pasien. Nah ini saya tampilkan perbedaan cara pandang ya, budaya Barat dan Timur. Timur ini saya khususkan Indonesia. Kalau orang Barat, mereka tuh menganggap bahwa kamu bisa menentukan kematianmu, cara kematian. Mau meninggal dunia disuntik mati, meninggal seperti apa, itu bisa gitu loh. Nah artinya yang terjadi, mereka melegalkan decision assisted suicide atau euthanasia.
mereka beberapa negara ya, tidak semua ya, tapi rata-rata kan Western ya itu ya, boleh kok meninggal dengan dibantu ya. Atau memang sengaja dibuat meninggal sengaja gitu, euthanasia. Karena apa? Mereka mau meninggal dengan cara yang baik. Sudah kesakitan, tidak ada harapan, tidak buat apa dipertahankan. Ya nggak apa-apa, disuntik mati, nanti meninggalnya dengan tenang tanpa sakit. Sedangkan perbedaannya dengan Indonesia adalah kalau meninggal itu keputusan Tuhan ya, tapi juga artinya itu takdir, jangan seperti itulah gitu ya, dan itu dosa gitu. Kalau mau menentukan kematian sendiri itu rasanya kita jadi Tuhan. Kemudian juga keluarga ini mempengaruhi. Nah kalau pasiennya ingin meninggal tapi keluarganya nggak rela, ya nggak boleh gitu ya. Nah atau pasiennya ingin sembuh, keluarganya terus gimana? Ingin pasien nggak sembuh, ya nggak, semoga nggak begitu ya. Tapi artinya otonomi, keputusan, kebebasan untuk membuat keputusan dari budaya Barat dan Timur berbeda. Dan ini salah satu yang membuat mengapa euthanasia di Indonesia tidak boleh. Jadi jangan sampai ya sekali-kali tenaga medis membantu pasien untuk mempercepat kematian. Bisa dengan tidak melakukan apa-apa, euthanasia pasif, ya dibiarkan nanti meninggal sendiri, atau dengan aktif, dengan cara suntik lah, dikasih obat apa-apa. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Banyak pasien yang sudah terminal, kesakitan, mungkin menderita seperti ini, ingin meninggal dunia. Daripada saya hidup menderita, lebih baik meninggal aja Bu, Pak. Tolong saya dibantu supaya saya meninggal. Banyak loh fenomena seperti ini. Saya pun pernah mengalami ya, pasien curhat, keluarga pasien curhat, dan aduh kasihan sudahlah, kok nggak dipanggil-panggil ya, jadi gimana gitu ya. Ya kan itu kehendak Tuhan, berarti tidak ada jalan gitu ya. Nah itu kita bisa. Dan terkait end of life, akhir kehidupan, maka tujuan utama atau filosofi utama yang mendasari adalah kita menghormati martabat atau human dignity. Artinya kita menghormati kehidupan, tidak boleh menghilangkan kehidupan. Ada hak untuk hidup, tetapi tidak ada hak untuk itu. Saya kutip dari penjelasan Romo Kusmaryanto ya, seorang dosen ahli bioetik. Ada hak untuk hidup, tidak ada hak untuk mati. Sehingga di Indonesia menganut jika kita punya hak untuk hidup dan itu diatur undang-undang, maka tidak boleh seorang mengatakan saya berhak untuk hidup, berarti saya punya hak untuk mati dong. Ayo suntik mati saya. Nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Karena kita menghormati kehidupan. Etika kita etika yang menghormati kehidupan. Nah, menghormati pasien itu juga berarti sebagian dari menghormati keluarga dan komunitasnya. Kalau kita menghormati kehidupan pasien, maka kita tidak boleh lepas dari dialog dengan keluarganya. Tidak hanya dengan pasiennya. Ini disebut etika dialogis ya. Jadi ketika kita mau memberikan rekomendasi pengobatan, memberikan perawatan, asuhan keperawatan, seringkali kita itu harus bertemu dengan keluarga pasien, bukan hanya pasiennya begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan dengan hal seperti ini? Kita harus mengupayakan kematian yang baik, sebaik-baiknya untuk pasien. Jadi bukan berarti menghilangkan penderitaan dengan membuat pasien meninggal, bukan ya. Tapi andaikan pasien meninggal kapan saja, kita sudah membantu pasien ini supaya siap menghadapi kematian. Sampai sini cukup jelas ya? Baik. Nah ini adalah cara bagaimana mewujudkan penghormatan terhadap human dignity dan bagaimana supaya memungkinkan pasien yang dalam stase penyakit terminal atau dalam end of life kehidupannya menjalani kematian yang baik atau bermartabat dengan perawatan paliatif. Nah itu pentingnya kita bicara perawatan paliatif saat ini. Perawatan paliatif itu suatu pendekatan dari perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien selama pasien hidup ya tentunya ya, meningkatkan kualitas hidup pasien
Dan bukan hanya pasien, tapi juga kalau memungkinkan keluarga. Kenapa? Tadi di awal kita sudah bicara, kalau pasien sakit, keluarga itu mungkin juga sakit gitu teman-teman. Sakit dalam arti jadi repot, biaya keluar banyak, bahkan mungkin juga ada yang keluarga ikut sakit karena kondisinya drop ya, karena nungguin keluarganya yang sakit itu juga ikut-ikutan sakit gitu. Nah, terutama pada kasus-kasus penyakit yang mengancamnya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi nyeri atau mengurangi penderitaan. Sehingga kualitas hidupnya meningkat kan kalau nyerinya berkurang. Kasus kanker ya, rata-rata kalau sudah metastasis, maka bisa kemana-mana ya nyerinya, bisa tulang, bisa ke paru, sesek, macam-macam gitu ya. Nah, kita kurangi. Jadi dengan obat-obat medis, kita kurangi penderitaan pasien. Apakah hanya pengobatan medis? Tentu tidak. Kita beri support secara psikologis, secara spiritual, agama juga. Karena ini bisa mengurangi penderitaan. Kita membantu pasien untuk mendapatkan kematian yang lebih baik, atau paling tidak pasien siap ketika menghadapi kematian. Oke, saya sakit, tapi saya siap untuk menghadapi kematian, kapanpun itu. Kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup pasien dengan adanya perawatan paliatif. Dan dari sisi hukum ya, kita bisa menghindari penderitaan eutanasi. Mengapa seperti itu? Karena ketika pasien merasa bahwa meskipun dia sakit, dia masih kuat menjalaninya gitu ya, masih secara mental kuat gitu, dan secara fisik dia sangat merasa terbantu, maka dia tidak akan minta disuntik mati gitu loh. Saya nggak apa-apa menghadapi sakit ini, apa karena semua orang support. Karena saya siap, nggak apa-apa. Tidak perlu saya disuntik mati. Saya menghargai kehidupan saya selama saya masih diberi kesempatan hidup. Itu tujuan kita, ya, untuk memberikan perawatan paliatif. Nah ini, jadi bagaimana caranya secara teknis ya, dengan mengobati simptomatiknya, gejala atau keluhannya, dukungan spiritual, apapun agamanya kita bisa bantu ya. Kemudian dukungan psikologis, bukan hanya untuk pasien, tapi mungkin juga untuk keluarga. Banyak sekali yang curhat keluarga-keluarga yang keluarganya sakit ya, sudah terminal begitu. Mereka sedih, mereka hopeless, mereka bahkan juga secara mental tidak kuat menghadapi. Nah ternyata yang butuh perawatan paliatif ini bukan hanya pasien ya, artinya kita juga beri support kepada keluarga supaya apa? Keluarga yang sudah tersupport secara mental akan kembali untuk menyupport pasien yang sakit ini. Jadi kalau keluarganya sakit secara mental, maka apa yang terjadi? Mereka nggak akan bisa mendampingi keluarga yang sakit ini, nggak akan bisa mendampingi pasien dengan maksimal. Tapi kalau mereka juga kuat, mereka akan bisa beri support kepada pasien. Gitu. Lalu kita bisa home care. Kalau memang pasien sudah terminal, dirawat di ICU sia-sia ya, daripada di ruangan nanti bayar mahal, sudah saya pulang aja. Ya sudah, kalau permintaan keluarga pulang, maka kita bisa home visit, home care di rumah. Kita juga tetap menerapkan perawatan yang terbaik. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita berkomunikasi tentang diagnosisnya, prognosis. Yang agak susah di ICU ya, karena kan mereka harus terbatas waktunya untuk dikunjungi. Tapi paling tidak, kalau teman-teman tenaga kesehatan, perawat, paham tentang perawatan paliatif, maka kita akan bisa memahami perasaan pasien yang merasa lonely saat itu, depresi. Kita bisa beri support, meskipun keluarga mereka belum jam besuk ya untuk mendampingi, kita bisa jadi keluarga mereka. Karena kita setiap hari ada bersama mereka. Jadi bukan hanya sebagai suster dan pasien, tapi lebih dari itu, bisa sebagai teman, bisa sebagai keluarga. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kapan dimulainya? Apakah kalau sudah megap-megap gitu, sudah bosan, mau meregang nyawa, baru perawatan paliatif, baru didoakan gitu? Kapan? Lalu siapa? Siapa yang berperan? Siapa saja? Kemudian terakhir tantangan. Ayo kita mulai segera setelah diagnosis itu ditekan. Ini harus Izin Dokter dipahami. Ervin. Ya, izin mengingatkan Dokter Ervin, 5 menit lagi dok. Iya. Oh baik, terima baik kasih. Bu, terima kasih. Jadi jangan menunggu sampai parah sekali. Tapi sejak awal, sejak ada deteksi, oh kanker nih, stadium 3, oh kanker stadium 4 ya, biasanya sudah stadium 4 gitu. Kalau sudah seperti itu, kita segera mulai. Artinya bagaimana?
memulai memberikan support yang terbaik, memulai mungkin menanyakan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu ya, apa yang dikhawatirkan. Kalau dia merasa masih saya punya banyak dosa nih, saya tidak siap nih ya, mungkin dia butuh apa? Butuh didoakan selain medis ya, atau saya kok merasa nyeri ya di sini, kita laporkan ke dokter. Oh ternyata mereka butuh ini ya, butuh bantuan dok karena nyeri di sini. Mungkin dengan seperti ini maka kita perlu bekerja sama dengan dokter, dengan farmasi, ya dengan psikolog mungkin, atau dengan psikiater, dengan rohaniawan ya, agamawan gitu. Ini siapa yang berperan? Ya semua tadi, berarti semua orang yang ada dalam perawatan pasien. Bukan hanya medis, tapi juga yang non-medis, pasien dan keluarga. Tantangannya apa? Mungkin ada beberapa pihak yang tidak paham, sehingga menolak. Buat apa sih manggil pastor? Buat apa sih manggil ustadz? Bisa juga keluarga, oke, secara ekonomi bagaimana? Nah ini yang perlu dibicarakan. Secara ekonomi, budaya, apakah mereka bisa menerima hal ini? Nah, teman-teman di sini yang masih di pendidikan ya, harus dipersiapkan sejak dari kurikulum. Kurikulumnya harus sudah ada tentang perawatan paliatif ya, teman-teman sudah paham. Lalu sistem magang nanti di rumah sakit. Kalau teman-teman sedang magang di ICU, di kamar ya, di ruangan nih, mungkin pasiennya sudah terminal, ayo kita semakin tingkatkan kepekaan kita. Lalu juga selalu update ilmu dan keterampilan seperti saat ini ya, kita webinar. Yang paling penting adalah motivasi dan tekad. Kalau di FK Ubaya, kami belum ada keperawatan, jadi ada kedokteran. Tapi kami mulai menanam tentang perawatan paliatif ini sejak semester 2, 5, 7 di profesi dan di setiap blok. Jadi kami pakai sistem blok. Di setiap blok kami ada diskusi kasus juga untuk pasien-pasien yang end of life atau yang mungkin menolak perawatan, minta pulang. Nah itu bagaimana? Kita sudah mulai itu. Ini yang perlu kita ingat. Teman-teman di posisi perawat, ya. Dan yang menjadi center bukanlah perawat, bukan dokter, bukan farmasi, tetapi yang di tengah, yaitu pasien. Pasien centernya. Jadi apa yang terbaik untuk pasien yang kita berikan. Dengan perawatan paliatif ini, kita berupaya memberikan yang terbaik untuk pasien. Nah ini slide saya yang terakhir, tolong direnungkan. Apakah teman-teman menyadari peran teman-teman sebagai perawat dalam meningkatkan kualitas hidup pasien kita, sehingga nantinya dapat menghadapi kematian yang bermartabat. Yang bermartabat itu yang mereka inginkan tadi itu, yang bebas rasa sakit, yang bisa beban mentalnya berkurang, macam-macam. Siapkah teman-teman menerima, ini kehormatan ya, kehormatan ini sekaligus tanggung jawab. Ayo kita sama-sama berjuang ya, untuk kebaikan pasien, kita lakukan bagian kita yang terbaik. Demikian slide saya, terima kasih Jessica. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Kalau nanti ada yang kurang paham, silakan ditanya.